Surai. Bersama saya temani dengan Ibu Febriani yang akan Anda bisa temui di video kedua. Di kelas pertama ini saya akan memperkenalkan kira-kira kita belajar apa saja ya selama 8 kali pertemuan. Anda tertarik? Silahkan. Saya ingin Anda terus mengikuti video-video kami selanjutnya. Nah, yang pertama, karena namanya adalah kelas Korea Contemporary Society, kita akan belajar bagaimana masyarakat Korea berevolusi dari masyarakat kita belajar ya dari sejak mereka merdeka hingga abad 21 sekarang. Pertama, kita akan belajar tentang rasa nasionalisme Korea. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar transisi masyarakat Korea. Terutama kita akan melihat bagaimana ya setelah perang Korea tahun 50-an itu banyak orang-orang Korea yang pindah ke negara lain atau ada diadopsi. Nah, ini kata adopsi ini menarik karena kita akan melihat kasus-kasus bagaimana orang Korea yang pindah atau diadopsi ke Amerika, ke Eropa, mereka mulai mencari identitas mereka. Mereka akan kembali, mereka belajar mencari kekoreaannya. Menarik kan? Nah, yang ketiga, kita akan sedikit flashback lagi, ditarik ke tahun 45 saat Korea masih dijajah Jepang. Pertama, kita akan belajar tentang isu-isu yang masih kontroversial. Anda tahu? Nah, itu adalah isu tentang comfort women. Itu adalah wanita penghibur saat penjajahan Jepang. Sebenarnya kalau Anda tahu bukan di Korea saja ya, bahkan di Filipina, kemudian di Indonesia itu juga ada banyak sekali wanita penghibur. Tapi kita di pertemuan ketiga nanti kita akan mengkhususkan tentang mereka. Bagaimana isu-isu ini sampai sekarang abad 21 ini menjadi batu kerikil hubungan antara Jepang dan Korea. Tapi kita akan melihat bagaimana wanita-wanita itu melihat dirinya sekarang abad 21. Kita lanjutkan, masih yang tertarik kan? Ada lagi kita akan belajar tentang bagaimana family transition atau transisi keluarga atau berubahnya keluarga di Korea. Sama seperti di Indonesia semuanya ya, kalau Anda tahu ya, dulu tuh keluarga besar kan kita ya, di Indonesia juga, di Korea juga sama. Nah, bagaimana keluarga besar yang saat itu anaknya kalau nggak 5 itu nggak enak, nggak cukup gitu ya, 5 atau 10. Nah, sekarang kita melihat abad 21 ini banyak sekali masyarakat Korea nikahnya aja telat atau mungkin nggak akan menikah, atau bisa juga mereka tinggal sendirian atau nggak akan menikah. Nah, fenomena-fenomena seperti itu apa yang membuat itu terjadi, kita mau belajar itu. Kemudian kita langsung berhubungan dengan anak-anak muda juga ya, nggak mau menikah tadi. Jadi kita akan belajar tentang youth and unemployment, tentang bagaimana generasi muda dan mungkin susahnya mencari pekerjaan. Ya, mungkin bukan Korea saja, di negara kita, di Indonesia juga sama. Tapi dengan melihat Korea seperti apa, kita akan bisa flashback ke negara kita juga. Nah, yang menarik kita juga belajar tentang education, pendidikan. Anda tahu ya, sampai tahun 2018 masalah ya, 2018 4 tahun berturut-turut Korea itu menempati ranking pertama untuk the best education in the world. Nah, jadi banyak yang ingin tahu apa rahasianya. Jadi Korea itu menempatkan dirinya sebagai negara yang rankingnya nomor 1 dalam hal pendidikan. Ya, kalau Anda lihat di Korea itu sekarang rata-rata S2 itu udah biasa. Nah, seperti itu. Bagaimana kompetisinya, kemudian betapa stresnya. Anda suka nonton drama, akan melihat juga. Nah, itulah topik-topik yang akan kita cover selama kelas kita. Bagaimana? Tertarik? Kalau tertarik, saya ingin Anda mulai video pertama ini perkenalan, Anda mengklik video-video kami selanjutnya. Nah, tapi bukan dengan saya, Anda akan bertemu dengan Ibu Febriani yang berturut-turut akan bicara tentang, Anda ingat yang pertama tadi adalah nasionalisme. Kemudian kita bicara tentang transisi, bagaimana keluarga di Korea itu berpindah dari keluarga besar ke kecil, juga tentang misalnya KB, bisa juga seperti itu. Kemudian tentang pendidikan, kemudian tentang comfort women, dan dengan unemployment, bagaimana sulitnya mencari pekerjaan di Korea. Intinya kelas ini nanti walaupun online, walaupun daring, tapi dengan kelas ini 8 pertemuan Anda sedikit meluaskan cakrawala, mungkin bisa sebagai kunci pembuka atau malah sebagai background yang kuat. Jadi kalau nanti Anda menonton drama Korea atau misalnya, oh ternyata di balik itu ada masyarakat Korea seperti ini. Saya kira kelas ini akan membantu Anda untuk lebih mengenal Korea. Inilah kelas Korean Contemporary Society.